kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semua. Kita akan mulai perenungan firman Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur kembali di hari Selasa yang indah ini. Tuhan boleh izinkan kami kembali hadir, duduk diam untuk kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, bila firman-Mu menjadi rema atas setiap kehidupan kami. Kami siap membaca merenungkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang tetap tegar meskipun sukar. Tetap tegar meskipun sukar. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup tidak selalu mudah. Terkadang kita menghadapi situasi yang sulit, masalah pekerjaan, masalah keluarga, tekanan di dalam lingkungan, pekerjaan, atau di dalam setiap komunitas. Bahkan kita mungkin memiliki masalah sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Nah, dalam kondisi seperti itu pasti kita merasa takut, pasti kita merasa sukar, kehilangan semangat, bahkan kita putus asa. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yosua juga pernah berada dalam situasi yang menegangkan dalam kehidupannya. Ia harus menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Dia harus memimpin bangsa Israel menghadapi musuh-musuh dan mengatur bangsa yang keras kepala ini.
Bagi seorang Yosua ini adalah tanggung jawab yang besar. Bagi seorang Yosua ini merupakan sesuatu yang sulit untuk dia kerjakan. Namun Tuhan tidak membiarkan Yosua sendiri. Tuhan berkata kepadanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab aku menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetap tegar karena apa? Karena ini perintah Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, bukankah telah kuperintahkan? Maka kalau Tuhan katakan tetap tegar, berarti apa? Ini perintah dari Tuhan sendiri. Telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan tidak hanya memberi Yosua pilihan, tetapi perintah. Artinya menjadi kuat dan tegar bukanlah berdasarkan perasaan, tapi ketaatan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu menunggu sampai kita merasa kuat untuk melangkah. Justru dalam kelemahan kita, dalam ketidakmampuan kita, disitulah tangan Tuhan bekerja. Bapak Ibu Saudara, ketaatan mendahului keberanian. Tuhan memerintahkan kita dulu, karena Tuhan akan berikan kita kekuatan untuk mengikuti Dia. Kalau Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan, artinya apa? Tuhan tidak akan pernah biarkan, Dia akan menguatkan, Dia akan meneguhkan. Karena apa? Ini perintahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, contohnya saja seorang prajurit yang disuruh maju berperang. Ia mungkin takut, tapi karena itu perintah komandannya, ia maju. Ia tahu ada strategi perlindungan di balik perintah itu. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan katakan jangan takut, maka tangan Tuhan yang akan menyertai, yang akan menguatkan setiap kehidupan kita. Maka ketika kita punya tekanan, kita punya persoalan, kita punya pergumulan, mungkin sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, Tuhan katakan, Tuhan perintahkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan mau kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena apa? Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan Allah menyertai engkau. Jangan kecut, jangan tawar hati. Kalau kita sudah kecut, kalau kita sudah tawar hati, kita nggak tahu kita mau melangkah kemana. Maka Tuhan katakan jangan sampai kecut dan tawar hati. Kalau kita sudah sampai tawar hati, kita akan merasa bahwa Tuhan tidak akan pernah ada bersama-sama dengan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas, Dia menyertai kita. Tuhan menyertai kita, Dia tidak meninggalkan kita. Tuhan tahu beban yang kita pikul, Tuhan tahu pergumulan yang kita pikul, Tuhan tahu kegelisahan yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan tahu sakit penyakit kita. Tapi Dia tidak menyuruh kita berjalan sendiri, tapi Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan adalah jaminan kita. Kalau Tuhan menyertai kita, tidak ada tantangan yang terlalu besar. Nah, sering sekali kita merasa kita punya tantangan, kita punya persoalan, kita punya pergumulan karena kita sudah terlebih dahulu tawar hati, karena kita sudah terlebih dahulu kecut. Kita terlebih dahulu takut menghadapinya. Karena apa? Kita merasa Tuhan tidak bersama kita. Padahal jelas firman Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau kita tetap tegar karena ada tujuan besar yang Tuhan mau kerjakan atas kehidupan kita. Yosua tidak hanya diperintahkan kuat, tetapi juga diutus masuk ke tanah perjanjian. Artinya ada janji yang besar di balik kesukaran itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di balik ujian hari ini, di balik persoalan hari ini, di balik pergumulan yang kita hadapi hari ini, ada tujuan dan rencana Tuhan yang indah atas kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara jangan menyerah. Karena apa? Ada Tuhan yang sedang membawa kita menuju tanah perjanjian kita masing-masing. Mungkin pemulihan, pelayanan, berkat, pertumbuhan iman dalam lingkungan, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Ikuti apa yang Tuhan mau perintahkan dalam kehidupan kita. Takut boleh, tapi jangan sampai ketakutan itu membuat kita pada akhirnya lupa siapa yang berjalan di depan kita.
Siapa yang menuntun kita? Siapa yang mengembalakan kita? Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai kita hilang pengharapan. Tapi biarlah kita tetap tegar, kita tetap kuat. Walaupun banyak persoalan, walaupun banyak pergumulan, kita percaya Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan hati kita. Dan percaya bahwa Dia, Tuhan Allah, menyertai kita kemanapun kita pergi. Ingat, kemanapun, bukan hanya sampai di depan pintu, bukan hanya sampai kita berdiri meninggalkan kursi kita pada saat pagi hari, tidak. Tapi kemanapun kita pergi, Tuhan menyertai kita. Yang terpenting adalah jangan sampai tawar hati dan kecut. Kalau sampai kita kecut dan tawar hati, disitulah kita akan melihat bahwa Tuhan tidak berjalan bersama kita. Tapi kalau kita tetap tegar, kita tetap kuat, disitulah kita percaya bahwa Tuhan meneguhkan dan menguatkan hati kita. Di tengah kesulitan, jangan lari. Di tengah pergumulan, jangan takut. Di tengah sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, jangan pernah menyerah. Karena Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Tuhan sendiri yang akan berperkara atas kehidupan kita, memulihkan, memberikan jalan keluar, dan menyembuhkan sakit penyakit kita. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita Bapak Ibu Saudara, dan kita yakini bahwa apapun persoalannya, apapun pergumulannya, kita tetap yakin bahwa Dia adalah kekuatan hidup kita, kekuatan hati kita. Dia penolong atas setiap kehidupan kita. Maka teruslah percaya dan tetap tegar karena Tuhan menyertai kita. Mari kita puji Dia. Kita mau katakan, kuasa-Mu nyata dalam kelemahanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini firman Tuhan boleh menguatkan kami kembali. Kami tahu ada begitu banyak persoalan pergumulan yang mungkin datang menyerang kehidupan kami. Tapi pagi hari ini kami memohon hikmat kekuatan daripada-Mu Tuhan, supaya kami tidak takut, tidak kecut, tidak tawar hati. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan menyertai kami kemanapun kami pergi. Tolong kami, ingatkan kami supaya kami tidak keluar dari jalur-jalurnya Tuhan, tapi kami tetap berjalan dalam koridor Tuhan dengan pimpinan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapak, sungguh kami menyerahkan untuk kehidupan kami, secara khusus jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat. Tuhan yang terus menolong memberkati kehidupan jemaat-Mu ini Tuhan. Dalam usaha, pekerjaan, anak cucu mantu, keluarga, suami, istri Tuhan, taruh Tuhan ikat kasih Kristus di tengah-tengah hidup mereka, sehingga mereka saling mendukung, menopang satu dengan yang lain. Bila kehidupan jemaat-Mu ini menjadi kehidupan jemaat yang memuliakan nama-Mu saja. Kami juga perlu menyerahkan untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang dalam kelemahan tubuh Tuhan. Hadirlah Engkau, boleh memulihkan, menyembuhkan sakit penyakit mereka. Biarlah Tuhan menuntun, menyertai langkah kehidupan mereka. Kami juga terus perlu menyerahkan untuk gereja-Mu ini Tuhan. Kami rindu gereja-Mu ini juga belum menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah lingkungan yang mungkin belum percaya kepada-Mu ya Bapa. Biarlah gereja-Mu ini tetap aman dalam lindungan penyertaan daripada Tuhan. Untuk setiap program-program kerja yang ada di dalamnya Tuhan, mari Engkau memberkati, menolong sehingga program kerja ini boleh berjalan dengan hikmat, pimpinan, pertolongan daripada Tuhan. Sungguh kami juga perlu menyerahkan untuk gereja-Mu wilayah 2. Dalam proses pembangunan Tuhan tolong berkati sehingga proses pembangunan ini boleh berjalan dengan baik, dan dana yang dibutuhkan Engkau mencukupkan. Kami juga perlu menyerahkan untuk bangsa dan negara-Mu ini Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati para pemimpin bangsa ini sehingga mereka boleh menjalankan tugas fungsinya dengan baik sesuai dengan hikmat kehendak Tuhan. Kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah yang menguatkan, menyertai kehidupan kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.